Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bambang Robiin. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah presentasi yang menarik dengan PowerPoint, atau istilahnya adalah presentasi yang wow atau wow presentasi. Secara teknik kita akan belajar bagaimana membuat presentasi dengan teknik Zoom. Seperti pada contoh video berikut ini. Nah, itulah contoh video, presentasi bagaimana, teknik Zoom ini kita gunakan pada sebuah presentasi yang kita buat menggunakan PowerPoint. Secara detail bagaimana caranya membuat presentasi tersebut, kita bumper dulu. Oke, yang pertama kita buka dulu PowerPoint. Di sini saya menggunakan PowerPoint 2019. Setelah PowerPoint terbuka, kita masuk dengan blank presentation dan kita kosongkan komponen yang ada. Kemudian kita akan tambahkan sebuah gambar. Di sini kita bisa mencari di internet, misalnya di Google, contohnya di Unsplash misalnya, sebagai contohnya. Nah, di sini kita bisa cari, misalnya saya menginginkan gambar sunset. Nah, di sini ada gambar yang bisa kita gunakan. Saya akan memilih salah satu. Nah, ini misalnya, kemudian saya copy dan kita kembali ke PowerPoint, kita paste di slide yang pertama. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Jika kurang besar kita bisa perbesar, atau mungkin kita bisa gunakan juga dengan crop. Kemudian kita buat section di sini. Yang pertama ini untuk nanti untuk bagian-bagian detailnya. Jadi yang pertama ini saya beri nama sectionnya misalnya adalah pengertian. Dan pada slide yang pertama ini kita tambahkan judul dari presentasi kita. Misalnya di sini saya tambahkan saja tulisan dengan PowerPoint misalnya. Kemudian kita bisa sesuaikan ukurannya. Misalnya ukuran fontnya 72, kemudian jenis fontnya, misalnya ini saya gunakan font jenis Balu by Jian. Agar lebih menarik, kita juga bisa atur warnanya, misalnya saya pakai putih, kemudian saya gunakan format untuk mengatur shadow ya, di format text effect-nya. Saya berikan shadow supaya lebih menonjol hurufnya. Oke, kita bisa ukur ukuran shadow-nya. Jika sudah sesuai, kita bisa kembali ke section pengertian, kemudian kita tambahkan satu slide blank ya, di section pengertian ini. Kemudian kita bisa mengatur di sini misalnya dengan solid warnanya hitam, kemudian kita atur transparansinya. Misalnya 25% transparansi. Kemudian kita tambahkan satu shape bentuk circle yang posisinya ada di tengah ya. Ini nanti fungsinya kita untuk gunakan untuk meng-zoom dari menu yang ada di slide 1. Di sini kita atur line
ya. Line outnya misalnya dengan ukuran yang nampak cukup besar, misalnya 5 atau 10 mungkin. Oke, nah kemudian nanti kita atur warnanya juga. Kemudian dari sini kita coba cut, kita letakkan di slide yang pertama, kemudian kita atur kembali fill dari shape tersebut, yaitu dengan warna yang ada di sekitar objek di slide 1. Ini contohnya di sini. Kemudian kita buat transparansi mencapai ya sekitar 50%. Nah, ini nanti akan terlihat gabungannya. Kemudian kita kembalikan lagi ke slide yang kedua. Kemudian kita ubah outernya agar lebih menarik menjadi putih misalnya. Oke, kemudian kita tambahkan text box di slide yang kedua ini. Ini nanti berfungsi sebagai menu ya. Titel menunya di sini misalnya adalah pengertian. Oke. Kemudian kita ubah ukuran fontnya. Dan kita akan menambahkan satu ikon di sini. Kita klik menu insert, kemudian ikon. Kita bisa memilih beberapa ikon yang cocok. Misalnya saya ambil dari book. Nah, di sini ada beberapa contoh. Saya ambil buku yang bertata di rak yang berdiri ini misalnya. Kemudian saya sesuaikan ukurannya. Biar kelihatan lebih presisi. Font juga kita akan sesuaikan dengan font yang ada di slide pertama. Jenis dan warnanya yaitu putih, kita ubah jadi berwarna putih. Oke. Oke, kita atur letaknya agar lebih presisi ya. Kemudian kita tambahkan satu slide lagi di bagian section dari pengertian ini untuk penjelasan detailnya. Yang pertama, kita akan coba buat format backgroundnya dengan gambar. Kita bisa cari gambar lain melalui internet yang hampir-hampir mirip lah misalnya. Nah, ini contohnya. Kemudian ini di copy, kemudian saya taruh jadi background dengan copy clipboard. Oke, kemudian saya copy lagi, saya pastekan lagi menjadi komponen image di sini. Untuk biar lebih beda, ini coba kita atur di bagian preset di brightness-nya misalnya supaya lebih gelap. Nah, di sini saya coba atur brightness-nya minus 50. Kemudian aspek rasionya ini saya sesuaikan dengan 16:9 supaya sama dengan luasan PowerPoint-nya. Kemudian saya buat full. Kita copy dari slide kedua, jadi ikon dari slide kedua di sini. Kemudian untuk lingkarannya ini kita akan perbesar keluar karena nanti ini sebagai efek zoom ya. Jadi lingkaran ini di luar dari area presentasi. Kemudian fill-nya kita hilangkan. Yang kedua untuk ikon dan title-nya
kita perkecil dan posisinya kita geser supaya memberi ruang untuk penjelasan atau detail penjelasannya. Kita sesuaikan ukuran fontnya dan posisinya. Oke, di sini terlihat ada ruang kosong yang bisa kita gunakan untuk meletakkan teks. Saya akan coba ambil teks saja dari yang sudah terformat dari Lorem Ipsum ya. Misalnya, ya ini contoh. Oke, saya ambil dua paragraf. Kemudian saya pastekan di slide ketiga dalam text box. Kemudian saya ubah warnanya putih misalnya. Nah, ini sudah nampak ada detail penjelasan dari pengertian tersebut. Mungkin bisa diabaikan saja tulisannya seperti apa. Oke, gitu ya. Oke, jadi kita sudah punya 3 slide, 1 slide pembuka, kemudian 2 slide sebagai section, dan kita tambahkan 1 section lagi, yaitu misalnya tujuan. Oke, kemudian kita copy slide yang kedua dan ketiga itu menjadi judul dan title-nya. Di bagian yang slide keempat ini, pengertian ini akan kita ubah judulnya menjadi tujuan. Kemudian ikonnya juga kita ganti dengan ikon yang lain, target misalnya ya. Nah, oke, kita pilih salah satu. Nah, ini mungkin yang menarik. Oke. Kemudian kita sesuaikan ukuran dan warnanya. Kita ubah warnanya jadi warna putih. Dan di bagian detailnya juga kita akan sesuaikan ya. Jadi kita copy juga ini, kemudian kita ganti ikon yang ada di detail. Yang semula masih di copy dari slide ketiga, kita ganti ikon dan judulnya dari pengertian menjadi tujuan. Kita sesuaikan ukuran fontnya dan letaknya. Oke, nah di sini kita sudah memiliki 5 slide. 1 slide pembuka, kemudian 2 slide di section pengertian, dan 2 slide lagi di section tujuan. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan atau mengganti gambar ya yang ada di section atau di slide 4 dan 5. Di slide 5 ini gambarnya kita ganti, kemudian yang di dalam atau yang komponen image-nya juga kita akan ganti yang lebih gelap. Kita sesuaikan aspek rasionya dan brightness-nya minus 50. Kemudian kita ubah menjadi satu layar penuh. Oke, jadi untuk slide 5 sekarang sudah menggunakan gambar yang berbeda dengan slide 3. Nah,
Di bagian slide 1 kita akan menambahkan menu ya untuk zoom, misalnya kita pakai zoom section. Di sini kita pilih section 2 dan section 3, kemudian insert. Nah, di sini secara otomatis sudah muncul ikon atau image yang akan menghubungkan ke section 2 dan section 3. Kita bisa ubah posisinya. Kemudian zoom background kita tambahkan zoom background. Klik kanan kemudian kita pilih zoom background. Agar lebih menarik kita bisa nambahkan penghubung ya, misalnya shape garis dari menu yang satu ke menu yang lain. Kemudian kita ubah line stylenya, misalnya menjadi ukurannya menjadi 5 poin, kemudian warnanya putih, kemudian dashboardnya kita bisa pilih garis putus-putus. Selanjutnya kita akan memberikan efek pada slide ketiga, yaitu dengan more. Ya, efek transisi dengan more. Demikian juga untuk slide kelima. Kemudian kita akan lihat hasilnya. Oke, jika di zoom kemudian ketika diklik terjadi seperti yang Anda saksikan. Oke, cukup mudah dan selamat mencoba. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe.